Oke, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Ridho Pamukti dengan NIM 21A10071. Saya akan menjelaskan bisnis plan Harmony Living Studio, yaitu usaha yang kami bentuk dari kelompok 8. Yang pertama, Harmony Living Studio merupakan perusahaan desain interior yang bergerak di bidang desain interior dan pembangunan, terutama di design and build. Kami menawarkan solusi desain menyeluruh mulai dari perencanaan konsep hingga implementasi akhir, sehingga memastikan setiap detail mencerminkan kepribadian dan kebutuhan dari klien. Kemudian yang kedua ada visi kita sendiri, yaitu visi desain kita pembangunan interior terdepan yang menggabungkan estetika, kenyamanan, dan fungsionalitas. Misi kita yaitu menyediakan solusi desain interior yang personal dan inovatif. Kemudian ada mengintegrasikan unsur estetika dan fungsionalitas dalam setiap proyek untuk menciptakan ruang yang nyaman, elegan, dan efisien. Kemudian kita juga melayani konsultasi desain interior, pembuatan desain 3 dimensi, kemudian ada desain konseptual, dan jasa konstruksi dan build. Kemudian dari SBUT kita yaitu yang pertama strength, tim profesional dan berpengalaman, layanan lengkap, kemudian ada kualitas material dan pengerjaan yang berkualitas. Kemudian ada weakness, skalabilitas terbatas, kemudian ada opportunities yaitu tren desain berkelanjutan, kemudian ada berkolaborasi dengan developer, kemudian ekspansi digital dan pemasaran online. Yang keempat ada threat yaitu kenaikan harga material, kemudian ada perubahan harga dan penurunan harga material. Kemudian lokasi kita yang berada di Kudus. Kenapa kita memilih di Kudus? Karena di daerah Kudus merupakan kota yang cukup berkembang, tetapi di kota Kudus tersebut belum ada biro desain interior yang cukup lumayan profesional. Kemudian permintaan di Kudus juga tinggi sehingga kita menyediakan jasa kita yang berlokasi di Kudus. Kemudian bisnis plan kita sendiri yaitu dari struktur organisasi sendiri, saya sebagai CEO atau pemilik manajer operasional, saya Rizky Ridho Pamukti. Kemudian ada 2 tim kita yaitu Jalaluddin dan Calvin Christian yang merupakan technical support. Kemudian Calvin Christian sendiri pemasaran dan penjualan. Untuk strukturnya, CEO bertanggung jawab atas strategi bisnis secara keseluruhan, kemudian manajer operasional mengawasi kegiatan usaha, kemudian ada desainer produk, technical support, dan tim pemasaran dan penjualan yang menghandle dan mengelola strategi pemasaran digital dan tradisional. Kemudian ada sumber modal, kita ada 3 yaitu modal pribadi, pinjaman bank, atau investor atau mitra bisnis. Bentuk usaha kita yaitu berbentuk CV pasif, di mana terdapat pemodal yang berperan sebagai pemilik yang fokus pada penyertaan modal tanpa terlibat aktif dalam kegiatan operasional sehari-hari. Sebagai sekutu pasif, pemodal tidak akan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan proyek, namun kontribusinya dalam bentuk penyediaan modal yang sangat penting untuk keberlangsungan usaha. Kemudian ada rencana kegiatan usaha kita yaitu pendirian dan persiapan bisnis pada bulan pertama dan kedua yaitu riset pasar, kemudian bulan ketiga penyusunan tim, kemudian pada bulan keempat yaitu pengembangan layanan dan produk. Pengembangan produk yaitu penyusunan katalog produk dan layanan. Kemudian pada bulan kelima yaitu desain beberapa karya simulasi untuk dijadikan portofolio. Bulan ke-6 ke-7 melakukan pembuatan website profesional yang menampilkan portofolio dan layanan. Kemudian pada bulan ke-10-11 yaitu menyusun kontrak proyek pertama dengan klien. Kemudian pada bulan ke-12 yaitu evaluasi proyek-proyek yang telah dijalankan seperti feedback dari klien, profit margin, dan efisiensi waktu. Kemudian yang terakhir ada rekapitulasi keuangan yaitu proyeksi pendapatan dan biaya operasional awal, gaji, sewa tempat, perangkat lunak, alat, dan lain-lain. Kemudian mencatatkan laporan keuangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih.